Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Nur Rahman, NPM 1954 151004 dari jurusan Kehutanan. Di sini saya akan memaparkan sebuah jurnal untuk memenuhi tugas praktikum dari mata kuliah Manajemen Hidupan Liar, yaitu dengan judul jurnal Daya Dukung Kawasan Hutan Batu Raden sebagai Habitat Penangkaran Rusa. Pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua metodologi penelitian, yang ketiga hasil pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama pendahuluan. Yang pertama yaitu rusa. Rusa memiliki keunikan terutama tanduknya yang bercabang, suaranya yang keras, melengking, serta penampilan tubuhnya yang indah. Yang kedua yaitu habitat. Ada 4 komponen dasar daripada habitat. Yang pertama yaitu pakan, perlindungan, air, dan ruang. Yang ketiga yaitu makanan pokok. Makanan pokok rusa adalah hijauan berupa daun-daun dan rumput-rumputan. Tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mendapatkan informasi daya dukung kawasan hutan Batu Raden sebagai habitat penangkaran rusa dan informasi lainnya. Yang kedua yaitu hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan pengelolaan kawasan hutan Batu Raden sebagai habitat penangkaran rusa. Yang kedua yaitu metode penelitian. Deskripsi umum lokasi penelitian. Kawasan Batu Raden dari segi fungsi dan kondisi hutannya terdiri dari hutan produksi terbatas atau HPT dan hutan alam. Hutan produksi terbatas berupa hutan damar, Agathis damara, Pinus marcusii, Perca, Palaquium coata, dan Puspa, Cima walici. Untuk metode pengumpulan datanya sendiri yaitu yang pertama pendekatan, pengumpulan data, produktivitas rumput, dan pengamatan habitat. Metode penelitian yang pertama yaitu analisis data vegetasi tumbuhan bawah dan pohon, indeks keragaman jenis, yang ketiga yaitu daya dukung, dan yang terakhir kandungan gizi pakan. Selanjutnya yaitu waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan secara berkesinambungan mulai dari bulan Juli 2005 sampai November 2006. Pengamatan ini dilakukan pada petak 6D seluas 6 hektar dengan tegakan jenis damar, puspa, eukaliptus, dan pulai. Untuk bahan dan alat penelitiannya yaitu peta kerja skala 1:50.000, Geographical Position System atau GPS, timbangan, meteran, termohygrometer, kompas, tali, kantong plastik, altimeter, tustel, dan bahan kimia. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan dari hasil analisis pohon pada petak 6D di hutan tanaman Batu Raden bisa dilihat dari tabel 1 yaitu yang pertama damar, yang kedua puspa, yang ketiga eukaliptus, yang keempat pulai. Dari tabel 1 pada petak 6D kerapatan jenis pohon damar adalah 206,8 pohon per hektar. Untuk jenis pohon puspa ada 30,4 pohon per hektar. Untuk pohon eukaliptus 11,5 pohon per hektar dan pulai 0,7 pohon per hektar. Semua pohon tersebut ditanam
kecuali pulau yang tumbuh alami. Untuk kondisi volume tegakan berdasarkan kelas diameter petak. Di petak 6D hutan tanaman Batu Raden, yaitu tabel 2 bisa dilihat tabel 2, yaitu tabel 2 memperlihatkan bahwa diameter batang pohon pada kawasan hutan Batu Raden khususnya pada petak 6D mempunyai diameter antara 10 cm sampai 40 cm. Selanjutnya itu hasil dari pengukuran produktivitas hijauan pakan rusa. Bisa dilihat di sini ada banyak nama pohonnya sendiri, yaitu pancing, kaliandra, rumput pahit, pakis merah, temujung, sadagaro, awian, kembang kuning, mikania, babodatan, jamorak, bayondah, goletrak, rane, jukut bau, rumput ilat, pakis hijau, haredong. Pada petak 6D dilakukan analisis vegetasi tumbuhan bawah untuk mengetahui potensi atau ketersediaan hijauan pakan rusa. Untuk mengetahui produktivitas hijauan pakan dilakukan pengukuran yang dilakukan setiap 30 hari. Dari hasil analisis vegetasi ditemukan 18 jenis tumbuhan bawah dengan indeks nilai penting dan produktivitas seperti pada tabel 3 atau pada tabel di samping yang saya bacakan tadi. Bisa dilihat di sini ada peta calon kawasan penangkaran rusa petak RPH Batu Raden Selamat Barat KPH Banyumas Timur. Di sini ada petanya. Selanjutnya itu nilai gizi hijauan pakan rusa di kawasan hutan Batu Raden. Bisa kita lihat tabelnya. Pada tabel 4 ini terlihat bahwa kandungan protein, kalsium, dan fosfor hijauan kaliandra dapat memenuhi kebutuhan pakan bagi rusa. Sedangkan jenis pancing hanya kandungan protein kalsium saja yang memenuhi syarat bagi rusa. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu daya dukung kawasan hutan Batu Raden khususnya petak 6D dengan luas sekitar 6 hektar dapat menampung populasi rusa timur sebesar 55,7 individu. Sedangkan bila yang ditangkarkan jenis rusa totol, kawasan tersebut dapat menampung 11,4 individu. Selanjutnya itu kawasan hutan Batu Raden yang memenuhi syarat sebagai lokasi penangkaran rusa adalah petak 6D dengan luasan 6 hektar dan merupakan hutan produksi terbatas. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Bila ada salah-salah kata dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.